Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Fahmi. Saya adalah guru bahasa Indonesia di MTSN 3 Jembrana, Provinsi Bali. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, kategori 1 batch 2 Bahasa Indonesia tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Sabtu 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di MTSN 3 Jembrana di kelas 7A, materi menganalisis unsur-unsur cerita fantasi. Berikut ujian saya. Selamat menikmati. Stand up, please. Greeting, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Thank you. Welcome. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bapak terlihat dari yang laki ganteng-ganteng, yang perempuan juga cantik-cantik, ya kayak kita ini bedaknya juga tebel-tebel, ya. Alhamdulillah pada hari ini kalian siap mengikuti pelajaran Bapak. Nah, berjumpa lagi dengan Bapak Rija Fahmi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum memulai proses belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia dan akhirat dan bermanfaat bagi kita di masa depan. Nah, untuk itu bagi ketua kelas Citra, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap baca doa? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak absen. Bapak ingin tahu kehadiran kalian, siapa yang masuk dan tidak masuk. Yang pertama, Abdurrahman Wahid. Alvina Rabi'ah. Alia Faiha. Hadir. Terus selanjutnya Ananda Fisabila. Nah, anak-anak, sebelum memulai proses belajar mengajar, kalian siapkan dulu alat-alat untuk belajarnya. Nah, silakan keluarkan buku tulis, pulpen, dan buku ajar kalian di meja untuk menyatakan kalian siap mengikuti pelajaran. Ya, semuanya alat untuk belajar sudah, buku, pulpen, berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang kita akan belajar terkait menganalisis unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi. Ya, Bapak taruh dulu. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian apa itu cerita fantasi, ciri-ciri, dan juga unsur-unsur intrinsik di dalam cerita fantasi. Kemarin kalian sudah belajar tidak? Sudah. Nah, sebelum kita menganalisis, Bapak ingin tahu kalian masih ingat tak apa saja yang sudah kalian pelajarin kemarin. Nah, sekarang Bapak tanya, ya, Bapak cek dulu di sini, lihat baik-baik di depan. Nah, pertanyaan pertama, ada yang masih ingat apa pengertian cerita fantasi? Ya, siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Ya, silakan Bunga. Teks cerita fantasi adalah teks cerita fiksi yang menciptakan dunia hayal atau imajinasi yang diciptakan oleh pengarang. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa saja ciri-cirinya? Saya, Pak. Ya, silakan Evi berdiri, apa saja ciri-cirinya?
Jadi ciri-ciri cerita fantasi itu ada 4, Pak. Yang pertama itu adanya kejadian keajaiban, misteri dan keanehan. Dan yang kedua itu menggunakan berbagai macam latar atau lintas ruang dan waktu. Yang ketiga itu adanya tokoh unik, dan yang terakhir memiliki sifat fiktif. Baik anak-anak, pertanyaan selanjutnya, apa saja unsur-unsur intrinsik dalam cerita fantasi? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, Citra, coba berdiri dulu. Ya, apa menurutmu? Ada 6, yaitu tema, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Amanat. Lagi satu adalah Tokoh. tokoh atau penokohan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Citra. Ya, duduk dulu. Coba. Tadi misalnya kamu nonton Doraemon, tokohnya siapa? Nobita sama Doraemon. Nobita, Doraemon, ada Shinio, ada Giant, itu adalah tokoh. Ya, itu benar sekali. Itu adalah ciri khas dari tokoh. Nah, kalau penokohan beda. Misalnya Nobita, dia itu orangnya pemalas, selalu minta tolong aja dengan Doraemon. Nah, untuk Doraemon itu contohnya suka menolong. Ketika Nobita kesulitan, ditolong oleh Doraemon. Ya, itulah unsur-unsurnya. Itu yang akan kita lakukan. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, untuk indikator pembelajaran hari ini, kalian sebagai peserta didik adalah menganalisis unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi melalui video animasi dengan tepat. Nanti Bapak kasih kamu video, kamu tonton, dan kamu analisis. Kriteria penilaian. Nah, ada 2 kriteria. Pertama, pengetahuan, selanjutnya keterampilan. Nah, untuk pengetahuan ada beberapa. Kayak pertama, kamu menganalisis tema, itu poinnya 2. Kamu menganalisis alur dengan benar bersama bukti, itu poinnya 4. Selanjutnya kamu menyebutkan tokoh beserta watak beserta bukti, poinnya ada 6. Selanjutnya menentukan latar tempat, waktu, suasana, poinnya 6. Selanjutnya menentukan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga dengan tepat beserta bukti, poinnya 4. Dan terakhir memberikan pesan yang sesuai dengan cerita, poinnya ada 4. Itu adalah pengetahuan. Nah, untuk keterampilannya, keterampilan itu apa? Ketika maju ke depan, presentasi. Di sini poinnya adalah pelaksanaannya presentasi lancar dah, ada yang gugup dah, itu ada nilainya, poinnya 20. Penyajian materi sesuai dah dengan sesuai tak dengan video yang kamu tonton, itu poinnya ada 20. Kerjasama, semuanya kerjasama, tidak ada yang main-main, itu juga poinnya nanti secara individu. Selanjutnya kemampuan berkomunikasi, bagaimana kalian menjawab soal, bagaimana berkomunikasi sebelum saat diskusi, maupun berkomunikasi dengan temannya saat melakukan presentasi. Ada yang bertanya, bisa tidak jawab? Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menonton video. Silakan kalian perhatikan dengan seksama, karena kita akan mencoba menganalisisnya. Bisa dipahami? Bisa. Kura-kura sombong. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura.
Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung keras yang melindunginya. Sudah ditonton dengan cermat tadi? Sudah. Nah, Bapak akan mencoba menganalisisnya bersama kalian. Pertanyaan pertama, siapa tokoh yang ada pada cerita tersebut? Saya Pak. Revalina, silahkan berdiri dulu. Jadi tokoh pada video tersebut terdapat kura-kura, burung merpati 1 dan burung merpati 2. Oh ya, di sini berarti tokohnya ada 3. Kura-kura, merpati 1, dan merpati 2. Tepuk tangan untuk Revalina. Bagaimana karakter setiap tokoh dari 3 tokoh tersebut? Coba ada yang tahu? Saya Pak. Oh ya, silakan. Bagaimana menurutmu? Yang pertama kura-kura 1 sombong karena merasa hebat sudah bisa terbang. Kura-kura 1 sombong karena merasa hebat. Ya, lanjut. Dan yang kedua burung merpati suka menolong karena membantu kura-kura 1 untuk Suka terbang. menolong karena membantu kura-kura 1 ingin terbang. Ya, lanjut. Dan yang ketiga kura-kura 2 senang memberi pujian karena memuji kehebatan kura-kura 1 yang bisa terbang. Oh, yang temannya kura-kura yang suka memuji. Ya, ada lagi 1 yang kurang, yaitu merpati. Merpati itu kan ada 2 ya. Itu yang pertama tadi, apa merpatinya sifatnya tadi yang kamu ingat tadi? Suka menolong. Yang satunya juga bijaksana, mengingatkan kalau waktu terbang itu mulutnya jangan terbuka seperti itu. Jadi tadi menurut Evalina berarti ada tambahan, ada kura-kura 1, kura-kura 2, dan ada merpati 1, merpati 2. Sudah bagus sekali itu ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selanjutnya ada yang bisa menjawab enggak bagaimana alur pada video tersebut? Oh ya, silakan Elsipa, bagaimana alurnya? Alurnya alur maju Pak. Alur maju ya. Karena menceritakan dari awal kura-kura ingin terbang bisa terbang dan jatuh. Oh ya, karena menceritakan dari awal sampai akhir itu juga dari dia terbang sampai jatuh. Ada masa lalu tidak? Tidak, ya benar sekali, alur maju itu tidak mengingat masa lalu, bergerak ke depan. Ya, terima kasih Elsipa, tepuk tangan untuk Elsipa. Untuk selanjutnya, ada yang tahu tidak latar di cerita tersebut? Nanda, silakan berdiri Nanda. Ada apa saja latarnya? Kalau dari yang video tadi itu latarnya tuh ada yang pertama ada di danau dan yang kedua ada di langit. Iya, di danau. Di awal cerita dia di danau berpikir ingin terbang, di langit waktu dengan burung merpati. Ya, benar sekali, di danau dan di langit. Tepuk tangan untuk Nanda. Baik anak-anak, ada yang tahu tidak apa sudut pandang dari cerita tersebut? Saya Pak. Oh, Citra, ya silakan. Apa sudut pandangmu? Berdiri dulu, coba. Ya. Ada 3. Ada 3. Karena menggunakan nama tokoh. Orang ketiga maksudnya. Ya, sudut pandang orang ketiga. Kenapa orang ketiga? Karena menggunakan nama tokoh. Nama tokohnya siapa saja? Kura-kura dan merpati. Iya, di sana menggunakan kata kura-kura dan merpati, berarti sudut pandang orang ketiga. Benar sekali, tepuk tangan untuk kita. Oke anak-anak, selanjutnya tentang amanat. Ada yang tahu dah apa amanat dari cerita tersebut? Saya Pak. Oh Arya, ya silakan coba berdiri dulu. Apa amanatnya? Amanat dari cerita fantasi tersebut, kita harus saling tolong menolong sesama makhluk hidup dan kita juga tidak boleh sombong. Ya benar sekali, kita harus saling tolong menolong dan tidak sombong. Ya, tepuk tangan untuk Arya. Pertanyaan selanjutnya dan terakhir, apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari video tersebut? Saya Pak. Ya, silakan berdiri. Nur Aini, silakan apa? Kita tidak boleh sombong dan harus saling membantu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Nur Aini. Ya, silakan duduk. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan mulai analisis. Sebelum itu, Bapak akan membagi setiap kelompok.
Nah, di sini nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Nah, ini pembagiannya. Untuk coba kamu perhatikan di depan, untuk kelompok 1 itu Ananda, Bunga, Novita, dan Nur Khadijah. Kelompok 2 itu adalah Arya Satya, Rahman Ajhar, Abdurrahman Wahid, dan Putri Ayu. Kelompok 3 yaitu Epi Januba, Rahma Alia, Fitra Apilia, dan Elsifa. Dan terakhir kelompok 4 Revalina, Nur Aini, Alpina, dan Alia Paiha. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah silakan kalian cari kelompoknya. Ya, silakan bawa bukunya. Nah, anak-anak, kalian sudah berbagi kelompok dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Ya, Bapak minta bantuan. Citra, silakan bagikan 4 LKPD ini kepada kelompok masing-masing. Ya, masing kelompok 1. Ya, terima kasih Citra. Nah, perhatikan LKPD-nya anak-anak. Apa sih tugas kalian? Nah, di sini tugas kalian perhatikan. Pertama, siapkan smartphone. Kalian sudah bawa HP tidak? Sudah, ya. Sudah siap, nanti bawanya nanti, ya. Sudah HP sudah ada, nanti kamu HP di LKPD itu ada namanya QR code atau kode QR. Kalian scan. Nah, setelah itu kalian simak videonya kayak tadi kura-kura yang sombong. Kamu tonton, tapi setiap kelompok itu berbeda-beda. Dan selanjutnya kerjakanlah LKPD yang sudah disediakan. Di sana apa saja jawab pertanyaannya, yaitu menganalisis unsur-unsur cerita fantasi, yaitu tema, alur, tokoh atau penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang. Bisa dipahami anak-anak? Sudah. Nah, sekarang kalian ambil HP kalian dari tas kalian. Baik, kelompok 1 Nanda dengan teman-teman di sini menonton cerita fantasi apa? Beruang dan lebah madu. Beruang dan lebah madu. Kamu sudah nemukan enggak temanya? Sudah. Sudah. Apa menurutmu? Temanya itu tentang kejujuran. Kejujuran. Kok kamu bisa bilang kejujuran itu? Mungkin bisa memberikan bukti? Karena tadi pas kita nonton videonya ada gitu, di saat beruang madu itu dia tuh jujur gitu loh sama si lebahnya. Kalau dia tuh tadi mau mencuri kayak gitu. Jujur pada lebahnya karena dia mencuri, ya. Bisa dilanjutkan ya. Tokohnya siapa saja? Tokohnya itu ada beruang dan lebah. Ini berkelompok dikerjakan. Iya, itu sudah lumayan banyak ini. Ya, coba ini cerita fantasi tentang apa ini, Citra? Itu tentang seorang tikus sama singa. Cerita setikus dan singa. Mungkin ada yang tahu nggak di sini temanya itu tentang apa? Kayaknya tentang harus menolong teman yang kesulitan gitu, Pak. Baik, kelompok 3 gimana, udah selesai? Udah, Pak. Ya, di sini tentang cerita apa? Tentang semut dan burung merpati. Semut dan burung merpati. Ya, di sini amanatnya apa itu? Coba dibacakan. Amanatnya itu kita harus saling menolong sesama makhluk hidup dan berilah bantuan jika ada yang mendapat kesulitan. Di sini watak belalang apa? Wataknya belalang pemalas dan keras kepala karena dia nggak mau buat berusaha mengumpulkan makanan. Makanan malas karena tidak mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Kalau semutnya? Semutnya bijak karena dia mempersiapkannya. Kenapa dia bijak? Karena
dan mempersiapkan makanan saat musim gitu. Baik anak-anak, Bapak lihat semuanya sudah selesai menganalisis. Benar tidak? Benar. Silahkan kalian berkelompok tentukan siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi MC, dan latihan bagaimana cara presentasi. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya FJ Duba Salsabila sebagai moderator dan saya Rahma Alia sebagai presentator pertama. Adapun cerita singkat dari cerita singa dan tikus adalah menceritakan tentang seekor tikus yang tidak sengaja jatuh di muka singa dan membuat singa terbangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Ananda Tisabila. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya Bunga Nafasa sebagai presentator pertama, saya Novita Maharani sebagai presentator kedua, dan saya Nur Khadijah Maulidia sebagai presentator ketiga. Oke, baik anak-anak, sekarang kalian akan melakukan presentasi. Sudah siap semua? Sudah. Nah, selanjutnya mari kita mulai. Bapak lihat tadi memang sudah siap untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Ananda Fisabila. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya Bunga Nafasa sebagai presentator pertama, saya Novita Maharani sebagai presentator kedua, dan saya Nur Khadijah Maulidia sebagai presentator ketiga. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil analisis kami tentang cerita fantasi yang berjudul Beruang dan Lebah Madu. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini terlebih dahulu. Beruang dan Lebah Madu. Pada suatu hari, hiduplah seekor beruang madu yang sangat besar. Aduh, aku sangat lapar. Curi madu. Beruang mulai mengendus-endus untuk memeriksa apakah ada lebah di dalam sarang tersebut. Lalu, keluarlah seekor lebah dari dalam sarang dan terkejut melihat seekor beruang yang ada di hadapannya. Hei beruang, mau apa kau mendekati sarang ini? Beruang tidak menggubris lebah dan tetap berusaha untuk mengambil madu. Tidak akan kubiarkan kau mencuri madu-madu ini. Lebah pun menyengat beruang dengan Baik, setelah melihat video yang telah kita saksikan bersama barusan, ada pun cerita singkat yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bunga. Silakan Bunga. Video ini menceritakan seekor beruang yang kelaparan menyusuri hutan lalu menemukan sarang lebah. Ia mengambil madu dari sarang tersebut tanpa meminta izin kepada lebah. Lebah merasa terganggu dan menyengat beruang. Beruang marah dengan menghancurkan sarang lebah. Sekumpulan lebah pun datang menyerang beruang. Beruang menceburkan diri ke air karena takut dan kesakitan disengat lebah. Selanjutnya, untuk menjelaskan hasil analisis kami yang akan disampaikan oleh presentator kedua. Silakan Novita. Unsur intrinsik. Tema kejujuran, alur maju, tokoh beruang, pencuri dan pemarah. Lebah tegas, sudut pandang orang ketiga, latar waktu, siang hari, tempat, hutan, suasana menegangkan. Dan untuk yang terakhir akan disampaikan oleh Aulia. Silakan Aul. Yang pertama, kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Dan yang kedua, melampiaskan amarah hanya akan membuat kita menyesal. Dan yang terakhir, biasakan untuk meminta izin jika menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Oke guys, sekian yang dapat kami sampaikan terkait hasil analisis kami tentang cerita fantasi Beruang dan Lebah Madu. Kemudian saat ini kami telah membuka sesi tanya jawab. Silakan apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan kepada kami. Izin bertanya, saya Rahman Azhar Maulana dari kelompok 2. Apa hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui video tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kita harus meminta izin terlebih dahulu jika ingin meminta atau meminjam sesuatu.
Baik semuanya, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup presentasi. Kami akan tutup sesi tanya jawab pada kali ini. Oke guys, kami akhiri presentasi kami pada kali ini. Karena apapun yang sudah dimulai maka juga akan diakhiri. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena tidak ada yang namanya kesempurnaan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali, sangat luar biasa. Silakan duduk, presentasinya bagus dan menjawabnya juga benar sekali ya. Singa dan tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang gagah dan berani merajai hutan yang luas. Latar dari video tersebut yaitu tempat di bawah pohon, singa tertidur pulas di bawah pohon. Waktunya itu siang, setelah menyantap makan siangnya. Suasananya menakutkan, singa terbangun mengaum dengan keras dan akan menangkap tikus. Amanat dari video tersebut yaitu kita harus menolong teman yang sedang kesulitan. Kita harus menepati janji yang telah dibuat. Kita harus belajar memanfaatkan dan mengikhlaskan kesalahan orang lain. Semut dan burung merpati. Pada suatu hari, terdapat seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Nah, itu dia tadi video cerita fantasi yang telah kami analisis. Baik, selanjutnya kami akan membahas hasil analisis cerita tersebut. Baik, dalam video ini menceritakan seekor semut yang kehausan di pinggir sungai. Lalu ia tergelincir masuk ke sungai sehingga hampir tenggelam. Kemudian terdapat tema, alur, dan tokoh. Temanya itu adalah persahabatan, alurnya maju, tokohnya itu ada 3 orang yang terdiri dari semut, merpati, dan pemburu. Selanjutnya terdapat juga sudut pandang, latar, dan amanat. Sudut pandangnya terdapat pada orang ketiga. Latarnya ada 3 tempat yang di tepi sungai. Pada waktu siang hari dan suasananya menegangkan. Dan yang terakhir terdapat 2 amanat, yaitu kita harus saling menolong sesama makhluk hidup dan berilah bantuan jika ada yang mendapatkan kesulitan. Jadi manusia itu kita hendaknya harus berbuat baik, saling tolong menolong. Kemudian perihal orang lain membalas kebaikan kita atau tidak itu kembali kepada pribadi mereka masing-masing. Yang terpenting itu kita harus ikhlas. Di sebuah hutan yang luas pada musim panas, terdapat seekor belalang yang sedang bernyanyi dengan riang. Jadi, tema pada pembelajaran ini adalah pelajaran hidup. Alurnya adalah maju, ketika ia sampai rumah semut, ia pingsan karena laparan dan kehausan. Baik, sebelum kami tutup presentasi kami, apakah ada yang bertanya? Baik, izin bertanya, saya Nanda dari kelompok 1. Menurut kalian, apakah menabung itu penting? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami sangat penting karena masa depan tidak ada yang pasti. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, di sini Bapak akan melakukan evaluasi dan apresiasi terhadap penampilan kalian dan hasil analisis kalian. Pertama, untuk kelompok 1, untuk presentasi kerjasama itu sudah bagus. Hanya di kelompok 1 temanya kurang tepat, bukan kejujuran, karena kejujuran itu di akhir cerita. Di awal, di tengah itu lebih kepada beruang yang mencuri airnya diketahui oleh lebah dan disengat. Jadi lebih utama di sini adalah temanya lebih ke pencurian, si beruang yang mencuri lebah. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2. Nah, di sini watak tokoh utamanya singa cuma 1. Padahal di awal itu ada watak singa, ada 2, yaitu gagah dan berani. Di awal ceritanya begini kalimatnya, pada suatu hari hiduplah seekor singa yang gagah dan berani merajai hutan yang luas.
Jadi di sini sifatnya gagah dan berani langsung ada di dalam cerita. Itu hasil dari evaluasi Bapak dan apresiasi dari beberapa kelompok ini. Bapak anggap yang bagus adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Ya bagus, yang lainnya bagus ya, tapi dari hasil analisis ada sedikit tidak jauh beda ya. Jangan menyerah, ini bukan perlombaan, ini adalah pelajaran untuk tahu perkembangan kalian. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Bapak minta tolong perwakilan setiap kelompok ambil LKPD-nya, kumpulkan ke Bapak. Silakan kumpulkan ke Bapak LKPD-nya. Ya, Nanda kelompok 1 ya, kelompok 2 terima kasih, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ya silakan duduk. Evaluasi dan menyimpulkan. Nah, di sini kita akan melakukan evaluasi. Kamu mengerjakan soal di Google Drive 5 soal. Ya, mungkin ingat ya 5 soal. Nah, setelah itu, sebelum itu Bapak ingin tahu apa sih kesimpulan dari pelajaran Bapak ini. Ada yang bisa membantu Bapak kesimpulannya? Saya, Pak. Ya, silakan ya, Bu. Oke. Izin menjawab, dari pembelajaran ini itu terdapat 6 unsur dalam analisis. Yang pertama itu terdapat tema, yang kedua itu ada latar, yang ketiga penokohan, yang keempat alur, dan yang kelima sudut pandang, dan yang keenam amanat. Dan itu juga kita perlu bukti pendukung untuk analisis tersebut supaya lebih akurat. Oh ya, bagus sekali Epi atas jawabannya, bahwa dalam materi ini Bapak disimpulkan bahwa dalam menganalisis ada 6 unsur: tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Dan kita butuh yang namanya bukti pendukung agar analisis kita lebih logis dan tepat. Nah, selanjutnya kalian buka HP-nya, kemudian lihat di WA, Bapak sudah kirim link ujiannya. Silakan kerjakan waktu kalian 5 menit soal Google Form. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan dikerjakan. Oke anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang Bapak mau melakukan refleksi bagaimana tentang pelajaran hari ini. Silakan tulis jawaban kalian di lembar refleksi tersebut ya. Ya, ini Bapak bagikan, silakan kalian ambil, diisi refleksi. Oke, anak-anak udah selesai refleksinya? Sudah. Sekarang Bapak cek jawaban kalian. Coba yang pertama. Kalian senang enggak mengikuti pelajaran Bapak? Senang. Ada yang tahu enggak alasannya? Coba kenapa kalian senang? Senang karena pada pembelajaran ini kita melihat video cerita fantasi sehingga sangat menarik sekali. Apakah Anda telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai? Ada yang bisa menjawabnya? Alhamdulillah, sebagian besar materi sudah dikuasai. Materi yang sulit adalah menganalisis bagian penokohan. Karena penokohan ada yang langsung, ada di teks, dan ada yang tidak langsung. Selanjutnya, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Ya, silakan Anda.
Jadi manfaat dari pembelajaran ini karena menggunakan video itu lebih menarik minat siswa karena tampilannya yang menarik dan lebih mudah untuk dipahami. Dan juga karena menggunakan handphone kita jadi bisa mencari referensi di internet untuk mencari jawaban. Terakhir, apa harapan kalian pada pembelajaran berikutnya? Bagaimana? Apa harapannya? Saya, Pak. Ya, Ramalia. Baik, yang kami harapkan adalah sering-sering memberikan materi menggunakan video dan kami boleh membawa HP agar memudahkan dalam akses informasi. Ternyata kalian sudah benar dalam merefleksi sesuai dengan kemampuan kalian. Sudah tepat sekali. Nah, silakan semua refleksi yang kalian kerjakan setiap perwakilan kelompok kumpulkan ke depan. Silakan refleksinya dikumpulkan hasil jawaban kalian. Silakan perwakilannya. Ya, kelompok 1 sudah. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya kalian akan menulis cerita fantasi. Nanti kalian akan mendapatkan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Silakan kalian kembangkan dengan imajinasi kalian untuk menjadi sebuah cerita. Bisa dipahami? Bisa, ya. Dan selanjutnya, terima kasih, berakhir sudah pelajaran Bapak. Dari hasil refleksi ini Bapak dapat evaluasi bahwa harus banyak-banyak menggunakan media dan HP untuk memudahkan informasi dan lebih paham dalam menerima pembelajaran dari Bapak. Salah satunya dengan video pembelajaran. Ya, sebelum Bapak akhiri, sekarang silahkan buku tulis kalian, semua alat-alat pelajaran kalian dimasukkan ke tasnya. Baik anak-anak, semua alat tulis dan pembelajaran kalian telah dimasukkan. Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang kalian akan berdoa. Silakan Citra sebagai ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap baca doa? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya baik anak-anak, terima kasih pada pelajaran hari ini. Bapak senang di kelas ini karena semuanya aktif, berpikir kritis ya pada pelajaran Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh keluar.